Sayang banget sama miminya. Manja banget. Manja banget nih, Meng. Manja banget nih dua-duanya nih, sandar-sandar. Mimi terus nih. Nih. Manja banget nih, nggak mau ditinggalin nih sama miminya nih. Tuh. Kerjaannya tuh. Tuh, lihat. hmm. 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 Tuh. Gimana nih Mimi nggak bisa pulang? Gimana nih Mimi nggak bisa pulang nih? Diselendatin terus nih, gimana nih? Tuh, lihat tuh. Kalau video ini lewat di beranda kamu, artinya nggak ada yang kebetulan. Video ini ada pesan dari Allah untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Hijrah Tujuan Official. Di video kali ini aku ingin sharing ke kalian pertanyaan kakak yang ini. Jadi kan dia nanya kapan waktunya ngasih makan kucing dan berapa ekor kucing yang harus kita kasih makan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, untuk kamu yang baru gabung, perkenalkan nama aku Rani. Di video aku ini, di channel aku ini, aku sering banget sharing tentang pengalaman hijrah aku. Hijrah menggunakan pakaian syar'i, hijrah menggunakan niqab, pakai cadar, cara istiqomah dalam hijrah, terus hijrah menarik keberlimpahan dalam hidup kita. Hijrah membuat hidup kita lebih mudah ya dalam segala urusan. Hijrah melunasi hutang-hutang kita. Sedekah hijrah yang paling ajaib juga aku sharing di sini. Pokoknya semuanya aku sharing di video di channel-channel YouTube aku. Silahkan kalian periksa sendiri di channel YouTube aku, kalian nonton sendiri, dan tolong subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya video-video aku agar bermanfaat untuk teman-teman kita semua di luar sana, dan juga agar aku lebih semangat lagi nemenin hijrah kalian dan bikin video-video selanjutnya. Jadi teman-teman, di video kali ini aku akan sharing ke kalian tentang pertanyaan kakak yang ini. Jadi kakak itu nanya, kapan waktunya yang tepat untuk kasih makan kucing, dan yang kedua, seberapa banyak kucing yang harus kita kasih makan. Pertama, aku kasih makan kucing itu fleksibel waktunya ya, pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun aku selalu bawa makanan kucing. Jadi kalau ketemu kucing di mana aja, di pinggir jalan, dimanapun, aku selalu kasih makan ya. Aku yakin itu Allah mempertemukan aku sama kucing-kucing itu agar kalau misalkan si kucing itu memang sedang kelaparan, aku memang selalu bawa makanan ada di motor aku gitu ya. Jadi waktunya fleksibel, tapi ya harus konsisten karena kasihan kucing-kucing itu bakalan nunggu lagi kita di tempat yang sama, paham nggak? Jadi kayak gini, aku kan biasanya jogging tuh pagi ya di lapangan. Sekitar jam setengah 8 sampai jam 10 aku ada di sana. Jadi begitu aku datang, motor aku nyampe tuh ke lokasi, tuh kucing-kucing langsung nyamperin aku. Karena udah terbiasa aku kasih makan di situ. Dan kucing-kucing yang sama yang aku kasih makan kumpul gitu, ada 20 kucing lebih banyak ya. Jadi aku bawa tempat styrofoam gitu, bawa air minum aqua gede, terus bawa makanan kucing yang banyak ya. Terus aku kasih makan mereka satu-satu semuanya sampai mereka kenyang. Dan setiap hari konsisten seperti itu. Karena kalau nggak konsisten kasihan kucingnya nungguin kita. Dia tuh setiap hari nungguin kita karena kita udah terbiasa ngasih makan dia. Terus kayak misalkan aku perjalanan dari rumah ke lapangan, itu juga kan aku sering ketemu tuh kucing-kucing liar di pinggir jalan ya kan. Dan mereka juga udah terbiasa aku kasih makan, jadi mereka juga ada di waktu yang sama ketika aku lewat gitu loh. Dan kucing itu juga ada di situ, kucing yang terbiasa aku kasih makan gitu. Jadi ketika kita udah terbiasa di waktu yang sama, kita lewat jalan situ juga, dan kucing-kucing itu pasti nungguin kita. Jadi aku berhenti di warteg, ya pokoknya di pinggir jalan yang biasa aku lewatin aja gitu. Dan kalau sore hari pun aku memang terbiasa keliling sengaja dari rumah ke arah rumah mama aku tuh. Jadi beda ya jalannya antara dari rumah aku ke lapangan sama dari rumah aku ke rumah mama aku tuh jalan yang berbeda. Dan itu aku biasain setiap sore memang aku keliling. Jadi setiap di pinggir jalan ada kucing, aku selalu berhenti
kasih makan dulu terus aku pergi gitu. Itu memang kebiasaan. Jadi dari asar sampai maghrib aku keliling. Kalau dari pagi dari jam setengah 8 sampai jam setengah 10 aku ada di lapangan kayak gitu. Karena apa? Karena semakin banyak, karena waktu yang kita ketemu sama kucing itu ya, jadi dia tuh udah besok tuh pasti orang ini datang lagi gitu loh, ngerti gak? Jadi kayak kita aja loh, kita kalau ada yang ngasih pasti mungkin dia bakalan datang lagi gitu. Jadi yang pertama udah kejawab ya, waktunya fleksibel tapi harus konsisten di waktu yang sama kalau ngasih makan kucingnya. Oke, yang pertanyaan kedua, seberapa banyak kucing yang harus kita kasih makan? Sebanyak mungkin. Itulah peluang buat kakak. Peluang buat keinginan kakak. Kakak maunya apa? Hutang kakak lunas, mendapatkan pekerjaan, usahanya lancar, punya penyakit parah yang udah lama nggak sembuh ya. Terus apalagi doa-doa kakak selama ini belum terwujud. Memang kebanyakan sih dari doa kita yang terwujud itu karena terhalangi oleh dosa-dosa kita gitu loh ya. Ya kan kita setiap hari melakukan dosa, maksiat segala macam ya tanpa sadar ataupun sadar ya gitu. Dan itu menutupi doa kita tuh terhambat gitu loh, untuk nyampe ke Allahnya tuh terhambat gitu. Makanya aku tuh inisiatif untuk minta tolong kucing. Kenapa kucing? Karena kucing itu nggak punya dosa, beda sama manusia. Manusia walaupun itu ustadz atau ustazah ya kan, kita nggak tahu ya di depannya memang dia ustadz dan ustazah, kita kan nggak tahu di belakangnya dia ngapain, bermaksiat atau melakukan dosa. Karena kan dosa, kalau kita melakukan dosa atau maksiat kan kita nggak mau orang lain tahu, kita ngumpet-ngumpet ya. Jadi jangan karena gelar ya, udah haji, udah umroh, misalnya Pak Ustadz, Pak Haji ya, itu gelar, cuman gelar ya. Tapi kita tetap manusia biasa, pasti melakukan dosa dan maksiat. Dan itu cuman kita sama Allah yang tahu kan. Orang-orang taunya kita itu baik gitu. Jadi kalau menurut aku kenapa kita minta tolong sama kucing, karena kucing itu murni, dia makhluk yang kasihan banget sebenarnya, tapi dia tuh murni, nggak punya dosa. Aku lagi ngomongin kucing liar ya di luar sana, dia kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, dan nggak ada yang peduli sama dia ya kan, jarang banget ya, bukan nggak ada, tapi jarang banget yang peduli sama kucing. Mereka suka sama kucing tapi nggak sayang, tapi nggak cinta ya. Karena banyak loh kak, aku nyaksiin sendiri kucing mati di pinggiran jalan bukan karena tertabrak, tapi karena kelaparan. Mereka datang ke warteg nih ya, atau ke tukang soto, dikasihnya tulang duri ya. Coba kakak dikasih makan tulang duri, sakit nggak tenggorokan? Aku kok ngebayangin aja, melihatnya aja aku tuh pengen marah, kesel. Aku pernah ngasih makan di lapangan, sebelum aku datang ternyata udah ada yang ngasih makan. Dan tahu apa yang dimakan sama kucing? Duri dan tulang. Duri dan tulang. Bayangin aja kalau kakak ngasih makan ke anak sendiri duri dan tulang, sakit nggak di tenggorokan? Itu apalagi kucing, tenggorokannya itu kecil, lembut, sakit dong. Jangan kayak gitu, itu menyakitkan ya. Dan gitu ada lagi, misalkan kucing main ke rumah kita, terus kita tendang, kita usir gitu ya, dibilangin kucing nyolong. Padahal kucing nggak nyolong kak, itu rezeki kucing yang ada di rumah kita sebenarnya. Allah yang nyuruh kucing itu datang ke rumah kita. Kata Allah tuh, Cing, coba kamu datang ke rumah orang itu, aku udah kasih rezeki di rumah orang itu. Sebenarnya itu ada rezeki kamu juga, coba kamu datang ke rumah orang itu, kamu dikasih rezeki nggak sama dia? Karena aku udah nitipin rezeki tuh ke orang itu. Kalau orang itu nggak ngasih rezekinya ke kamu, nggak ngasih ikan atau ayam yang ada di mejanya buat kamu ya, nanti aku ambil lagi tuh rezeki. Kayak gitu loh, paham nggak? Nih kak, pengalaman aku di rumah aku sendiri ya, itu kucing kalau pagi banyak banget datang ke rumah, aku siapin makanan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 kasih makan semua. Aku kasih wadahnya, air minumnya pun di situ. Nanti setelah mereka makan, mereka tuh pulang, entah kemana. Nanti siang mereka datang lagi, sore datang lagi, malam datang lagi.
Mereka datang ke rumah cuman mau ngambil haknya mereka, makanannya mereka yang Allah titipin di aku gitu. Dan itu Allah sendiri yang nyuruh ke mereka. Pasti, aku yakin Allah pasti nyuruh kucing itu datang ke rumah aku karena Allah udah nitipin rezeki itu ke aku. Paham kan? Nah, ketika aku sudah terbiasa ngasih makan kucing di rumah aku tuh ya, dia nggak sama sekali nggak nodain rumah aku, nggak berak, nggak kencing ya, nggak nyusahin aku. Dia pergi, nggak tahu di mana beraknya, di mana kencingnya, aku nggak tahu. Rumah aku bersih. Dan ketika di rumah aku di meja makan nih, dari pintu ke meja makan tuh kan pintu selalu dibuka ya. Dan aku tuh orangnya geletakan. Ada ikan, ada ayam, juga kucing nggak makan. Karena dia tahu orang yang udah ngasih makan dia udah nyiapin makanan dia itu di depan, udah dikasih makan, udah dikasih minum. Dia nggak bakalan nyolong, nggak ada kucing nyolong. Kecuali kakak pelit ya, kucing itu datang ke rumah itu ngambil haknya dia sendiri. Karena apa? Kakak nggak memberikan haknya dia yang sudah Allah titipkan ke kakak. Makanya kucing itu masuk. Dan itu pasti kehendak Allah. Nggak mungkin kucing itu bergerak tanpa kehendak Allah, nggak mungkin. Jadi dia datang ngambil makanan yang ada di rumah kakak, ngambil ayam atau ikan, karena itu memang rezekinya dia, Allah yang suruh gitu. Jadi dasar kucing brengsek, tukang maling, nyolong ayam, nyolong ikan, no, itu haknya dia. Tapi kakak nggak berikan ke dia saat dia datang. Ada air minum pun di rumah kakak nggak kasih, malah kakak usir. Pengalaman aku kak, aku keliling sama anak aku sore-sore ngasih makan kucing. Tahu nggak apa? Kita disiram air di depan rumahnya. La haula wala quwata illa billah. Rasanya aku sakit banget, pengen marah ya, tapi ya udahlah. Aku redam emosi karena itu nggak baik. Aku husnuzon aja sama Allah ya. Tapi di dalam pikiran aku, ini buminya Allah loh. Kita hidup berdampingan sama kucing, sama manusia lainnya, sama hewan-hewan ya, yang berhak mengusir kita itu dari buminya Allah cuman Allah. Kok kita sebagai manusia sok-sokan, ini rumah gue kusir tuh kucing gitu loh. Ini rumah pemberian Allah, ini dititipin sama Allah rumah nih ya. Rumah, harta, jabatan, anak, suami, semua titipan Allah, nggak ada yang punya kamu. Jadi ketika kamu usir kucing dari rumah kamu, nanti kamu diusir sama Allah dari buminya Allah. Mau? Aku tuh sebenarnya sakit hati banget sama orang yang kayak gitu. Dan nih ya kak, jujur, di komplek tempat tinggal aku sendiri ini, kucing itu dibuang keluar, nggak boleh ada di komplek ini ya. Dinaikin ke mobil, dibuang keluar, semua kucing diangkutin. Orang-orang di sini kebanyakan pada komplain, minta developernya angkat nih kucing-kucing yang ada di komplek ini, pindahin keluar. Dan yang untuk sering ngasih makan kucing di sini, tolong kalau mau ngasih makan kucing, berarti kucingnya dipagerin di rumahnya. Ya Allah, sampai segitunya. Padahal aku ngasih makan kucing itu kucing-kucing liar yang ada di jalanan, karena mereka kan nggak peduli. Kenapa giliran aku peduli ya? Nggak dibolehin. Katanya kalau mau ngasih makan kucing, kucingnya taruh aja di dalam rumah, jangan dikeluarin karena merusak barang-barangnya, ngelecetin mobil, berak sembarangan, ya kencing sembarangan. Aku pikir kayak gini ya kak, kucing itu tahu mana manusia baik, mana manusia nggak baik. Buktinya aku sendiri ya, kucing banyak sekali datang ke rumah aku, makan ya, minum, ngambil haknya dia dari rumah aku. Dia sama sekali nggak ngotorin rumah aku, nggak kencing, nggak berak di rumah aku. Dia kencing berak di luar sana. Kalaupun dia misalkan berak atau kencing di depan rumah orang itu, berarti orang itu hatinya nggak baik. Karena kucing nggak mungkin berak di rumah orang yang hatinya baik. Mendingan introspeksi diri kalau menurut aku. Dan nggak berhak sama sekali ya dia nyuruh developer ngangkat kucing-kucing itu, ngusir, dibawa keluar, suruh dikeluarin dari keluar kompleks sini. Nanti dia dikeluarin sama Allah dari buminya Allah. Yakin sama aku. Yang suka nyiram air panas ke kucing, nanti di sana disiram air panas yang lebih panas lagi sama malaikat. Yakin.
Aku pikir ini manusia terlalu sombong. Dia lupa kalau dia tuh cuma dititipin harta, rezeki, ya, rumah, kendaraan, semua itu titipan Allah. Dan kita sama-sama makhluk Allah, kucing sama kita, ya, sama-sama makhluk Allah yang hidup di buminya Allah, cuma numpang di buminya Allah. Kok sebelagu itu ya? Maaf ya ceritanya kepanjangan, tapi inilah yang aku alami selama ini gitu loh. Dan yang aku alami ini ternyata banyak juga dialami sama teman-teman kita di luar sana, karena banyak yang cerita sama aku ya, banyak yang DM aku kayak gitu juga, sama percis gitu. Ya mudah-mudahan lah ya, doain aja semoga mereka diberikan hidayah gitu. Jangan jahat-jahat amat sama binatang. Kenapa sih ya? Itu kucing, ya Allah, makhluk yang luar biasa, sempurna, jauh sama kita. Dia gak punya dosa loh, dia murni. Justru kalau kita minta tolong sama dia, doa kita bakal diijabah. Kenapa? Karena memang dia gak punya dosa, ya. Tapi kita banyak sekali dosa dan maksiat. Dari mulai maksiat mata, penglihatan, mulut, suka gibah, suka ngomongin orang yang jelek-jelek, tangan, semua, pendengaran, itu banyak banget maksiatnya. Jadi aku pikir yang benci sama kucing itu orang-orang yang jahatnya luar biasa gitu loh. Cuman dia nggak nampakin aja ya, kayak gitu. Ya sekian pengalaman cerita dari aku. Semoga videonya bermanfaat. Salah dan kurangnya itu datang dari aku. Kesempurnaan hanya milik Allah. Barakallahu fikum. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hijrah.